I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait. Oke, halo teman-teman, selamat siang saya ucapkan dari kota Yogyakarta. Siang-siang ini Yogyakarta sedang diguyur hujan tipis, manja dan romantis. Dan saya sedang berjalan menuju stasiun Tugu Yogyakarta, pintu timur, karena saya akan pulang ke Cirebon dengan naik kereta kebanggaan Wong Cirebon, yaitu kereta api Ranggajati. Dengan rute dari Jember menuju tujuan akhir stasiun Cirebon. Dan dalam perjalanan kali ini kereta api Ranggajati saya akan berada di dua kelas yang berbeda, yaitu kereta kelas eksekutif dan kereta kelas bisnis. Seperti apa perjalanannya? Ikuti terus perjalanan saya naik kereta api Ranggajati. Ada kereta api yang berangkat dari stasiun Tugu Yogyakarta tuh. Itu adalah kereta api Fajar Utama Solo yang ternyata saat itu lokomotifnya sedang menggunakan lokomotif CC203. Biasanya kereta api ini lokomotif penariknya adalah CC206, teman-teman. Mantap, momen banget nih. Oke teman-teman, sekarang saya sedang berada di ruang tunggu stasiun Tugu Yogyakarta dan saya sudah menyelesaikan proses boarding dengan lancar. Artinya saya diizinkan berangkat untuk naik kereta api Ranggajati untuk pulang menuju Cirebon. Nah, saya akan sedikit cerita bagaimana ceritanya saya akan naik kereta api Ranggajati di dua kelas yang berbeda. Jadi saya akan memanfaatkan tarif khusus yang berlaku di beberapa rute kereta api Ranggajati. Yang pertama ini saya akan berada di kereta kelas eksekutif Ranggajati untuk rute Yogyakarta Purwokerto. Tarifnya saya beli 2 jam sebelum keberangkatan di harga Rp85.000 dari Yogyakarta menuju Purwokerto. Lalu dari Purwokerto saya akan bersambung kembali menggunakan kereta api Ranggajati di kelas bisnisnya, sama pembelian 2 jam sebelum keberangkatan juga seharga Rp45.000. Jadi total untuk perjalanan Yogyakarta Cirebon naik kereta api Ranggajati saya bisa menghabiskan untuk tiketnya dengan uang Rp130.000. Ini cenderung lebih murah teman-teman daripada kita membeli jauh-jauh hari ya. Bisa selisihnya mungkin ya 100.000 atau mungkin 70.000, 50.000 ya. Itu lumayan sih menurut saya. Dan dijadwalkan kereta api Ranggajati akan diberangkatkan dari stasiun Tugu Yogyakarta pada pukul 14:10. Kalau menurut petugas boardingnya nanti kereta api Ranggajati akan masuk di jalur 5 atau jalur 4 bagian peron utara. Makanya saya mempersiapkan diri di peron utara stasiun Tugu Yogyakarta. Kereta api Ranggajati yang akan saya naiki masuk di jalur 5 stasiun Tugu Yogyakarta. Lokomotifnya menggunakan CC20633 Depo Induk Cirebon. Posisi kereta eksekutif di perjalanan kali ini berada di belakang kereta makan. Perlu diingat, jika kalian naik kereta api Ranggajati ke arah barat setelah stasiun Surabaya Gubeng, posisi urutan nomor keretanya terbalik teman-teman. Berturut-turut dari belakang lokomotif adalah nomor kereta paling besar ke nomor kereta paling kecil. Inilah interior kelas eksekutifnya, menggunakan kereta jenis mild steel dengan desain ala pesawat yang diproduksi pada tahun 2010 oleh PT Inka Madiun, berkonfigurasi kursi 22 dan berkapasitas 50 kursi di setiap kabin dengan single seat berada di nomor 1C dan 13B.
Berangkat tepat pukul 14:10, kereta api Ranggajati meninggalkan stasiun Tugu, Yogyakarta. Di perjalanan naik kelas eksekutif ini, saya berada di kereta eksekutif 5 kursi 5A. Eksekutif 5 ini letaknya berada tepat di belakang kereta makan dalam rangkaian ini. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam kabin kereta api Ranggajati. Saya berada di eksekutif 5 seat 5A. Bersyukur banget ternyata dapat seat sebelah kiri, jadi saya bisa lihat papasan secara langsung kalau ada kereta yang datang dari arah berlawanan. Kereta eksekutif 5 ini saya dapat di seri kereta K1 01001. Kereta eksekutif tak berpenggerak, keluaran tahun 2010 dan urutan yang pertama ini milik Depo Kereta Cirebon. Beruntung banget karena saya mendapat sarana kereta eksekutif yang armada tahun 2010 teman-teman, karena ini merupakan salah satu armada terbaik milik PT Inka yang pernah ada kala itu. Jadi kereta eksekutif 2010 ini dulunya adalah sarana yang pernah digunakan di kereta api Argo Jambi pada masa kejayaannya. Di beberapa vlog saya naik kereta api Ranggajati juga saya pernah mendapat armada di seri ini teman-teman, K1 01001. Kala itu kereta ini adalah kereta eksekutif yang pertama dengan berbodi mild steel yang mendapat livery mirip seperti livery stainless steel. Jadi waktu itu kondisi di dalam kabinnya belum berubah banyak, tapi ternyata saat saya menaiki kereta eksekutif dengan seri ini lagi, ternyata sudah banyak yang berubah teman-teman. Mulai dari bentuk kursinya, terus interiornya sendiri juga ya tidak sedikit berubah teman-teman. Tapi yang paling mencolok adalah bentuk kursinya ini teman-teman. Dulu waktu saya naik kereta api Ranggajati di seri ini, itu jenis kursinya belum seperti ini teman-teman. Dan sekarang jenis kursinya sudah berubah. Ini mengikuti ala-ala stainless steel di kereta yang menggunakan bodi tersebut. Jadi ada kuping-kupingnya seperti ini. Tapi uniknya itu footrestnya masih footrest model lama teman-teman. Nanti saya akan bahas fasilitasnya di segmen berikutnya. Kereta api Ranggajati bersiap akan melintas langsung di stasiun Wates. Di stasiun ini pula kereta api Ranggajati menyilang kereta api Bengawan yang berhenti di stasiun ini. Sebagai informasi, kereta api Ranggajati tidak berhenti di stasiun Wates ya. Jadi setelah stasiun Tugu Yogyakarta, pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Kutoarjo. Forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. Selamat datang di Kabupaten Purworejo. Saat ini perjalanan kereta api Ranggajati sudah tiba di stasiun Kutoarjo. Awal 3 menit dari jadwal, tadi nyampe sini pukul 15.00 dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 15:10 menit. Jadi total berhenti di sini bisa sampai 10 menit untuk naik turun penumpang di stasiun Kutoarjo. Di perjalanan kali ini kelas eksekutifnya saya dapat nomor seri ini teman-teman, K1 01001. K1 ini adalah tanda bahwa ini adalah kelas eksekutif, 0 ini adalah tanda bahwa kereta ini tidak berpenggerak, artinya butuh penggerak lokomotif. 10 ini adalah tahun mulai dinasnya, yaitu tahun 2010, dan ini nomor seri atau nomor urutnya yang ke-1. CN ini adalah Depo Cirebon. Nah, bisa tahu tahun mulai dinasnya dari mana nih teman-teman? Karena ini adalah kodenya 10, kita akan lihat di sini nih untuk tahun mulai dinasnya. Di sini tertera MD itu mulai dinas tanggal 7 Juni 2010. P48 ini dilakukan di Manggarai. P48 itu ya sekitar perawatan 4 tahunan ya. Itu dilakukan pada tanggal 18
Agustus 2021, artinya sudah kemarin ya, di tahun 2021. P24 ini adalah perawatan 2 tahun yang akan datang, yaitu pada tahun 2023 di tanggal 18 Agustus. Nah, pemandangan yang teman-teman lihat ini adalah emplasmen dari stasiun Kutoarjo. Terlihat ada sebuah rangkaian di sana, itu adalah rangkaian dari kereta api Sawung Galih yang sepertinya baru tiba dari Pasar Senen dengan tujuan akhirnya di stasiun Kutoarjo ini, teman-teman. Lagi dilangsir istirahat di depo keretanya ya, dan ini ada beberapa sarana kereta dari depo kereta Kutoarjo. Ini saya sudah berada di dalam kabin kembali karena kereta api Ranggajati akan segera diberangkatkan pada pukul 15:10 dari stasiun Kutoarjo. Fasilitas yang ada di eksekutif Ranggajati ini apa aja teman-teman ya? Yuk kita lihat yuk. Yang saya akan langsung tunjukkan ke teman-teman, yang ini adalah ruang kakinya yang tentu sangat luas di kelas eksekutif ini. Dan yang saya katakan tadi teman-teman, model footrestnya ini masih model lama, yaitu bukan model lipat tapi model bertingkat gini. Ada setelan 3 tingkat ternyata teman-teman untuk kenyamanan kalian. Nih, yang pertama ini cukup tinggi untuk pijakan kakinya, lalu setelan kedua, oh ini langsung jatuh ya, ini langsung setelan yang paling rendah nih, tapi kalau kita angkat lagi ke atas dia masuk ke setelan yang kedua. Ya tergantung teman-teman lah akan memilih setelan yang keberapa, tergantung kenyamanannya. Ini menurut saya masih nyaman banget sih untuk footrestnya, sedangkan ini kursinya sudah model ala-ala stainless steel gini, jadi menambah kenyamanan ya. Karena yang sebelumnya sih saya akui untuk sandaran kursinya itu cukup kecil, tapi ini sudah cukup besar dan lumayan empuk juga, dan ada kuping-kupingnya juga nih terutama nih, jadi seperti kursi-kursi yang ada di kereta eksekutif stainless steel ya. Dan fasilitas yang lainnya apa aja? Ada meja kecil tentunya yang di semua kelas ada, dan ini di bawahnya ada colokan listrik 2 buah ya. Dan ini ada tirai model tarik gulung teman-teman. Untuk menariknya cukup kalian tarik saja ke bawah gini. Nah, ini. Dan untuk menggulungnya kalian tinggal tarik ke bawah sedikit, lalu dia akan naik sendiri. Tuh. Tuh, agak macet ya ini. Agak seret sepertinya untuk rollernya, tapi kurang lebih caranya seperti itu teman-teman untuk penggunaan tirainya. Nah, di atasnya ini ada lampu baca. Coba kita tes di lampu bacanya. Masih berfungsi semua teman-teman ya, masih nyala semua. Dan ini model bagasinya model-model pesawat ya, jadi ada tutupnya, jadi untuk bagasinya ini lebih aman teman-teman. Dan model kacanya sendiri juga ini khas banget eksekutif tahun 2010 menggunakan kaca pesawat. Dan di sana ada extra luggage teman-teman, di balik TV sana itu extra luggage untuk kalian yang mungkin membawa koper ukuran besar. Jika tidak muat diangkut di atas bagasi sini, kalian bisa menaruhnya di depan sana teman-teman. Dan kereta eksekutif jenis ini hanya memiliki satu toilet yang berada di salah satu ujung kereta saja. Letaknya ada di belakang, nanti saya akan tunjukkan teman-teman. Kurang lebih untuk model toiletnya ya seperti inilah. Cukup lega dan toiletnya juga bersih. Lalu ada gantungan kecil untuk menggantung jaket atau tas kecil, bisa digantung di sini. Lalu ada hand sanitizer di ujung dinding kabin kereta, ada panel pitch, dan ada TV besar untuk hiburan. Untuk model kursinya sendiri kurang lebih seperti ini teman-teman penampakannya dan bentuknya. Dan di dalam kursinya sendiri terdapat tuas reclining, bukan tuas sih, ini tombol reclining teman-teman. Mohon maaf, ini tombolnya ada di sini nih, jadi bisa diatur sambil ditekan untuk kemiringan sandarannya sesuai kenyamanan teman-teman. Dan di dalam handrestnya ini terdapat mini table yang bisa teman-teman gunakan untuk makan dan juga mengerjakan tugas kantor mungkin ya di laptop. Dan bobot maksimal untuk mini table ini adalah 3 kg teman-teman, jadi bisa untuk menopang laptop teman-teman jika ada kebutuhan atau keperluan kerja. Dan juga ada handrest di tengah-tengah ini nih untuk pemisah kursi A dan B atau C dan D. Bisa dilipat ke atas teman-teman. Nih, tuh. Kali ini perjalanan saya telah tiba di stasiun Gombong.
Di sini tadi tibanya awal 3 menit dari jadwal, pukul 16:01 dan akan diberangkatkan kembali dari stasiun Gombong pada pukul 16:07 menit. Jadi ada waktu sekitar 6 menit untuk naik turun penumpang di stasiun Gombong ini. Setelah stasiun Gombong ini kita akan melewati sebuah terowongan yang panjang dan unik di Daop 5, yaitu terowongan hijau. Terowongan hijau ini dikatakan unik karena dia memiliki landasan rel berupa slab track, yaitu landasan berupa beton. Kalau kita lihat yang biasanya rel itu landasannya berupa batu kericak balas yang ditumpuk gitu ya. Kalau di terowongan ini beda teman-teman. Landasan relnya berupa slab track dan apabila melintas di dalam terowongannya nanti akan terasa mulus sekali keretanya, dan biasanya suka ada ambient light yang warna biru atau kuning ya di dalam terowongan nanti, dan view-nya bakal cakep banget teman-teman. Selamat datang di stasiun Purwokerto. Perjalanan saya sudah tiba di stasiun Purwokerto dan awalnya saya berada di kereta kelas eksekutif, nanti saya akan berada di kelas bisnis untuk melanjutkan perjalanan dari Purwokerto ini menuju Cirebon. Dari Purwokerto ke Cirebon saya beli kelas bisnis, tiketnya di harga Rp45.000, tarif khusus 2 jam sebelum keberangkatan. Jadi habis ini saya mau pindah kelas dari yang sebelumnya kelas eksekutif ke kelas bisnis, dan nanti saya akan berada di bisnis 1 tempat di depan restorasi. Yuk kita langsung ke kelas bisnisnya. Check the mic and make sure it sound right, boys. Tampak interior dari kelas bisnis kurang lebih seperti ini. Kereta bisnis yang saya naiki di kereta api Ranggajati ini mulai berinas pada tahun 1981. Memiliki kapasitas 64 tempat duduk dengan konfigurasi 2-2 dan memiliki kursi yang semuanya searah laju kereta. Ternyata saat saya pindah di jalur 3 ini ada kereta api Bangunkarta dari Pasar Senen tujuan akhir Jombang dengan nomor PLB 122B. Dan ini sepertinya kereta api Bangunkarta akan persiapan berangkat menuju tujuan akhir stasiun Jombang. Dan biasanya nih kereta api Bangunkarta berangkat itu tidak lama lagi di belakangnya kereta api Ranggajati ini ada kereta api Kertanegara yang akan tiba di tujuan akhir di sini stasiun Purwokerto. Dan tak lama setelah kereta api Bangunkarta berangkat, kereta api Kertanegara masuk di stasiun Purwokerto. Dari Malang tujuan akhir stasiun Purwokerto. Lokomotifnya 20652 Sidoarjo. Gokil banget ya sulingnya. Wongnya itu wong. Nah, kereta api Kertanegara ini sudah tidak menggunakan rangkaian stainless steel lagi teman-teman, tapi rangkaian mild steel, ekonomi, new image, dan juga eksekutif mild steel, bukan lagi rangkaian stainless steel. Oke, sekarang saya sedang berada di dekat kereta bisnis yang akan saya naiki di perjalanan dari Purwokerto menuju Cirebon nanti. Saya berada di bisnis 1 kursi 7D. Sayangnya kali ini saya salah pilih kursi ya, karena kursinya berada di sebelah kanan. Jadi untuk melihat papasan saya harus menyeberang ke kursi sebelahnya dulu untuk melihat papasan. Jadi ya nggak apa-apa lah. Walaupun perjalanannya agak singkat, tapi seenggaknya saya masih bisa menikmati kelas bisnis ini ya. Terakhir saya menikmati kelas bisnis itu waktu naik kereta api Gumarang, dan itu kelas bisnis satu-satunya dari dan menuju Jakarta. Tapi saat ini kereta kelas bisnis salah satunya selain Gumarang dan Ranggajati, itu beberapa masih melayani kelas bisnis teman-teman. Ada kereta api Logawa, kereta api Malabar, lalu kereta api Cermai yang saat ini sudah lama tidak beroperasi ya. Dan juga ada kereta api Baturaden rute Purwokerto Bandung via Cirebon yang saat ini keretanya juga belum dijalankan kembali. Sekarang waktu menunjukkan pukul 17:20, artinya 2 menit lagi kereta api Ranggajati akan diberangkatkan dari stasiun Purwokerto. So ya sebentar lagi akan diberangkatkan, lebih baik kita masuk aja ke dalam yuk. 940 rangkaian aman. Setelah menaik turunkan penumpang cukup lama di stasiun Purwokerto, kereta api Ranggajati kembali diberangkatkan tepat pukul 17:22.
lewat 33 menit. Ini memang perjalanan yang sangat lama dari Purwokerto ke Cirebon, karena di sepanjang jalur itu kita akan berhenti di banyak sekali stasiun. Pertama setelah Purwokerto itu setahu saya Bumi Ayu, lalu akan berhenti di Peruguk, Ketanggungan, dan Ciledug. Ini yang membuat perjalanan kereta api Ranggajati lebih lama untuk menempuh perjalanan dari Purwokerto menuju Cirebon. Tapi walaupun itu, mungkin teman-teman bisa mencoba cara ini ya untuk perjalanan hemat menggunakan kereta api. Manfaatkan tarif khusus yang ada. Untuk link tarif khusus kereta api rute mana aja dan tarifnya berapa nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Teman-teman tinggal klik aja linknya ya. Nah, kepo kan pemberhentian kereta api Ranggajati di stasiun mana aja? Ini dia peta pemberhentiannya. Monggo yang mau catat atau di screenshot, saya persilahkan. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, kenapa saya tidak boarding ulang untuk melakukan perpindahan kelas atau rute ya, bahkan ya, karena saya beli tiketnya ini secara bersegmen rutenya, Jogja Purwokerto lalu berlanjut Purwokerto Cirebon dengan kelas yang berbeda. Jadi saya kasih tahu teman-teman, jika teman-teman ingin melakukan perjalanan seperti saya ini, teman-teman tidak perlu keluar lagi untuk boarding karena akan menaiki kereta yang sama dan hanya beda kelasnya saja. Contoh gini, kayak saya tadi, saya berada di eksekutif 5 seat 5D di rute Yogyakarta Purwokerto, lalu kemudian saya akan melanjutkan perjalanan menuju tujuan akhir stasiun Cirebon. Di kelas bisnis saya hanya cukup untuk berganti kelas di kelas bisnis untuk melanjutkan perjalanannya. Dan kebetulan di perjalanan kali ini saya berada di bisnis 1 seat 7D, jadi saya hanya perlu pindah saja di dalam rangkaian keretanya, tidak perlu keluar stasiun untuk menyeberang karena itu akan memakan waktu. Tapi dengan catatan teman-teman, kalau teman-teman belinya di KAI Akses itu teman-teman harus mengaktifkan atau menekan tombol e-boardingnya untuk bukti bahwa teman-teman memiliki tiket lanjutan menuju tujuan akhir yang teman-teman tuju. Kalau saya caranya begitu teman-teman. Jadi ini akan terasa lebih mudah dan lebih murah dibandingkan teman-teman membeli secara langsung atau memesan secara langsung jauh-jauh hari tiket dari rute yang ingin teman-teman tuju. Contohnya perjalanan yang saya lakukan ini lebih hemat 40.000 teman-teman daripada membeli tiket secara langsung. Ya lumayan lah. Karena saya sudah pindah ke kelas bisnis, mari kita lihat fasilitas apa aja yang ada di kelas bisnis kereta api Ranggajati ini. Seperti kebanyakan kelas bisnis lainnya, fasilitasnya tidak ada yang berubah. Ruang kakinya masih tetap lega dan kursinya juga masih tetap empuk teman-teman. Dan ternyata ini kulit jok atau kursi kelas bisnisnya ini masih mempertahankan warna abu-abu ciri khas zaman dulu teman-teman. Belum berubah warna coklat dan coklat tua seperti ala-ala premium gitu ya. Wow, masih orisinil ini kulit joknya ini. Wah, keren banget asli. Nah, segini ruang kakinya teman-teman, lega banget dan enak banget, jadi bisa leluasa untuk ergonomi duduknya. Dan fasilitas lainnya adalah ini teman-teman, yang di semua kelas ada mini table dan juga colokan listrik 2 buah. Di bawahnya ada gantungan kresek untuk menggantung sampah ya, dan ini kantong kreseknya ini untuk menaruh sampahnya di sini nih teman-teman. Dan di atas ini ada gantungan untuk menaruh jaket atau tas kecil. Di atasnya ada rak bagasi. Model rak bagasinya model tralis gini ya. Jadi kayak ekonomi gitu. Dan AC-nya ini masih model AC split ya. Ini model-model kayak AC rumahan gitu. Berbeda kayak kelas eksekutif yang sudah menggunakan AC sentral. Dan tentunya ada fasilitas hand sanitizer di ujung sana. Tidak ada fasilitas TV yang hadir di sini. Jadi dindingnya itu tidak ada TV-nya ya. Kalau mungkin zaman dulu di kereta-kereta lain ada ya, tapi sekarang sudah tidak ada di kelas bisnis. Dan tentunya ada toilet di setiap ujung di setiap ujung kabin kereta. Di sana ada satu, di belakang lagi ada satu. Nanti kita akan cek toiletnya ya. Halo teman-teman, selamat malam. Saya ucapkan dari kabin bisnis 1 kereta api Ranggajati. Gak sadar teman-teman, aku tertidur setelah tadi melewati stasiun Patuburan kalau nggak salah. Memang kondisi saya sedang
ngantuk banget karena kemarin ada acara banyak banget, jadi ya mohon maaf kalau misalkan kontennya ini apa adanya dan saya berusaha memberikan informasi yang saya ketahui untuk teman-teman semua agar mungkin teman-teman bisa mencoba trik hemat ini. Jadi sekarang perjalanan kereta api Ranggajati kemungkinan posisinya sudah akan merapat ke pemberhentian terakhir, yaitu stasiun Ciledug sebelum nanti akan mengakhiri perjalanannya di stasiun Cirebon ke Jaksan. Kondisi penumpang di kabin bisnis 1 sendiri terbilang cukup lengang teman-teman. Sepinya lumayan sepi sih, tidak begitu ramai. Dan dari awal berangkat Purwokerto juga sepertinya yang mengisi di bisnis 1 ini tidak terlalu banyak. Jadi saya bisa lebih leluasa untuk bikin vlognya dan bisa lebih leluasa untuk bersantai-santai beristirahat sampai saya membalikan kursi yang ada di depan saya sandarannya agar saya bisa selonjor. Ya mumpung kosong ya, jadi ya saya manfaatkan kursinya. Kalau misalkan ada orang kan ya nggak enak juga kan. Passengers, in a moment, we'll arrive at Ciledug Station. For those of you who will end your trip at Ciledug Station, please prepare yourself. Selamat datang di Kabupaten Cirebon. Perjalanan kereta api Ranggajati sudah tiba di stasiun Ciledug tepat waktu pukul 19.02. Berhentinya hanya 2 menit dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 19:04. Sebenarnya untuk menuju ke stasiun Cirebon hanya tinggal 30 menit lagi teman-teman jika menggunakan kereta api, dan estimasi mungkin akan tepat waktu tibanya pukul 19:33 tiba di stasiun Cirebon ke Jaksan. Jadi kesimpulannya pada perjalanan kali ini teman-teman bisa sekali memanfaatkan tarif khusus yang berlaku pada beberapa perjalanan kereta api untuk rute perjalanan yang mungkin agak jauh yang akan teman-teman lakukan. Misalkan saya dengan perjalanan Yogyakarta ke Cirebon ini bisa memanfaatkan tarif khusus yang ada pada kereta api Ranggajati di rute Jogja Purwokerto dan Purwokerto Cirebon, dan jatuhnya malah lebih hemat dari kita pesan jauh-jauh hari dan secara langsung rute direct teman-teman. Jadi yang menurut saya sih cara ini bisa teman-teman coba dan bisa teman-teman aplikasikan mungkin saat teman-teman akan mencoba naik kereta rute jauh dengan memanfaatkan tarif khusus ya, ketengan lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi ya silahkan mencoba dan semoga video ini bermanfaat ya. Dan karena keretanya akan tiba di stasiun Cirebon, jadi saya harus siap-siap dulu mengemas barang-barang agar tidak ada yang ketinggalan di dalam kereta, karena kalau ketinggalan akan repot saya. Oke, persiapan sesaat lagi kereta api Ranggajati akan tiba di stasiun Cirebon. Nih asik banget nih teman-teman, ketika akan tiba di stasiun Cirebon kita diiringi lagu kedatangan kota Cirebon, lagu khas untuk area Daop 3 Cirebon. Keren banget sih ini. Oh my god, akhirnya nyampe rumah juga, kotaku tercinta Cirebon. Kita by the way sedang melintas langsung di stasiun Cirebon Purjakan nih. Dan sesaat lagi akan tiba di tujuan akhir stasiun Cirebon diiringi lagu kedatangan kota Cirebon. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Cirebon Station. For those of you who will end your trip at Cirebon Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Alhamdulillah berhasil teman-teman, saya tiba di kota Cirebon dari Yogyakarta dengan menaiki kereta api Ranggajati di 2 kelas sekaligus, yaitu kelas eksekutif dan kelas bisnis. Monggo teman-teman silahkan bisa dicoba trik saya ini dengan perjalanan kereta api Ranggajati atau perjalanan kereta api lainnya. Jika teman-teman ingin melakukan perjalanan jarak jauh, manfaatkan tarif khusus yang ada di kereta-kereta yang akan teman-teman pilih dan rute yang akan teman-teman tuju. So akhir kata, karena saya sudah tiba di stasiun Cirebon, saya akan pulang ke rumah. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan saya dari Yogyakarta sampai Cirebon. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai habis. Seperti biasa, like, comment, share, dan subscribe channel Ivan Fenugraha untuk video-video menarik lainnya. Dan saya ucapkan selamat malam dari kota Cirebon di stasiun Cirebon ke Jaksan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Ciao, dadah. Untuk CC 20633, terima kasih sudah mengawal perjalanan saya sampai selamat di stasiun Cirebon
kejaksan. Ini 20633 ini pernah berenang sebagai lokomotif perdana kereta api Batu Raden, teman-teman. Nih loko 20633 nih.